Perkenalkan, nama saya Febrimia Yulia Vitasari, saya dari Kompak 5C. Nah, untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah aplikasi akuntansi 2, saya akan membuat video tutorial bagaimana cara menyusun laporan keuangan menggunakan Microsoft Excel. Nah, langsung saja tutorialnya, check this video. Nah, sebelum kita memulai untuk mengerjakan kasusnya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai tentang siklus akuntansi dari program aplikasi akuntansi ini atau Microsoft Excel ini. Nah, yang pertama itu input manual. Nah, input manual itu yang diinputkan itu dari data transaksi. Jadi dari transaksi ini nanti kita inputkan terhadap jurnal. Nah, untuk kasus ini kita hanya menggunakan jurnal umum saja. Jadi soalnya karena ini kan perusahaan jasa, jadi cukup pakai jurnal umum saja. Tapi apabila dia menggunakan perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur, itu bisa menggunakan jurnal khusus dan jurnal umum. Nah, setelah kita identifikasi melalui jurnal, nanti sistem komputer itu akan langsung auto masuk ke buku besar masing-masing per akun. Jadi dalam buku besar ini dibuatnya per akun kayak kas, piutang. Nah, jadi untuk mengetahui saldo setiap akhir periodenya itu berapa setiap akunnya. Nah, setelah membuat buku besar itu buat neraca lajur. Nah, di dalam neraca lajur ini terdapat neraca saldo pada awal periode nanti. Yang kedua, jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini digunakan untuk menyesuaikan data-data di perusahaan. Nah, setelah ada jurnal penyesuaian itu ada neraca saldo setelah penyesuaian. Artinya neraca saldo pada awal nanti disesuaikan dengan jurnal penyesuaian, nanti ketemu neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, dari neraca saldo setelah penyesuaian ini kita ada kolom laba rugi dan ada kolom neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, di dalam laporan laba rugi nanti ini itu yang masuk ke dalam laporan laba rugi adalah akun nominal atau akun pendapatan dan beban atau nomor akunnya yang 4 dan nomor 5. Sedangkan laporan posisi keuangan ini nanti itu yang masuk adalah akun real atau akun neraca, yaitu kelompok aktiva, hutang, dan modal. Nah, ini adalah informasi tentang neraca saldo pada awal periode. Nah, neraca saldo awal periode ini adalah per 15 April 2005. Jadi, neraca saldo ini dimulai pada 1 April sampai 15 April atau 15 hari saja. Nah, transaksi dari tanggal 16 hingga 30 April adalah ini. Jadi, dari data transaksi ini nanti, ini kita akan buat jurnal umum atau kita akan masukkan ke dalam jurnal umum sesuai data transaksi ini. Setelah itu, dari data transaksi nanti itu ada informasi mengenai penyesuaian. Nah, penyesuaian ini nanti kita buat penyesuaian pada akhir periode atau per 30 April nanti sesuai penyesuaiannya ini. Nah, langkah pertama dalam kasus ini yaitu kita membuat tabel rekening. Nah, tabel rekening ini yang pertama kita lakukan adalah mengganti nama sheet 1 ini dengan tabel. Setelah kita rename, kita buat tabel rekening ini mulai dari kolom A baris ke-1. Mulai dan nama ini kita tuliskan satu per satu. Nah, nanti tabelnya akan seperti ini. Ini tabel ini kita bisa edit dulu.
Misalnya kita ganti warna menjadi warna biru. Nah, tabel ini nanti kita blok dari baris ke-1 hingga ke-15. Ini kita blok. Ini kita ganti name box-nya di sini. Kita ganti dengan tabel. Kenapa kita buat name box-nya? Nah, name box-nya ini nanti kita akan gunakan ke rumus-rumus berikutnya. Jadi agar mempermudah kita apabila kita mengambil data dari tabel ini itu kita tinggal memanggil name box-nya saja. Jadi tidak usah input satu-satu ini tabelnya ini nanti. Setelah itu, yang kedua yaitu membuat jurnal umum. Nah, jurnal umum ini ada di sheet 2. Ini kita tambahkan sheet dulu. Kita rename dulu menjadi jurnal umum. Nah, selanjutnya yaitu kita membuat ini dulu, judul atau nama jurnalnya. CVA Jaya jurnal nomor 30 April 2005. Nah, selanjutnya kita buat header. Kita mulai dari baris ke-6 tanggal yaitu kode nama rekening, keterangan, ini saldo, itu debit, ini nanti kredit. Nah, dalam hal ini kan biasanya kalau biar enak dilihat itu ini kita kayak kasih merge cell ya biar disatu lah. Dalam kasus ini tuh jangan di merge cell, nanti pada saat kita membuat jurnalnya nanti tidak bisa terdeteksi. Jadi biar kayak gini aja, kita buat kolom tabelnya ya, nanti tabelnya kurang lebih seperti ini. Nah, setelah itu nih kita harus memasukkan rumus VLOOKUP dulu ke dalam nama rekening. Jadi maksudnya rumus VLOOKUP ini nanti apabila kita menulis kodenya nanti, misal kita akan menulis kode kas 1101. Jadi nama rekeningnya itu auto ada sesuai dengan nomor kode yang dituliskan. Ini rumus VLOOKUP yaitu sama dengan VLOOKUP kurung buka, kan tadi kita kata kuncinya itu dari kode. Jadi apabila kita kodenya ini nanti kita tuliskan, nama rekeningnya akan auto ada. Nah, ini kodenya itu ini, kemudian nah datanya ini nanti kita akan ambil dari kolom tabel ini tadi yang telah kita buat. Nah, tadi kan kita sudah buat name box, jadi kita tinggal langsung saja tabel sesuai name boxnya tadi, terus kita 2. Nah, 2 di sini maksudnya nama rekening ini dalam tabel ini tuh ada di posisi 2. Ini kan ini kolom 1, kolom 2. Nah, maksudnya gitu. Nah, nanti kita enter hasilnya seperti ini, NA. Nah, ini bukan error, bukan apa. Ini tuh ada karena kita belum mengisikan kode nama rekening. Nah, setelah kita buat kayak gini, ini kita blok ini ya, kita mulai tanggal, kode, nomor rekening nih. Saldonya kita tidak usah blok. Nah, untuk jurnal umum ini nanti, ini kita akan menggunakan menu form yang ada di Excel. Dia ada di sini. Kalau misalnya tidak ada, ini tidak muncul, itu bisa ini tanda panah bawah. Terus ini more comments. Kemudian ini nanti kita cari all comments, kita cari formnya itu di sini, terus kemudian kita add, nanti akan muncul di sini. Karena punya saya itu sudah ada form, jadi tidak perlu di add lagi. Nah, terus ini kita langsung ini form. Nah,
dalam kasus ini, jurnal umum ini yang harus kita inputkan pertama kali itu adalah neraca saldo per 15 April 2005. Soalnya ini nanti jurnal umum kan berkaitan dengan postingan buku besar. Jadi agar memudahkan kita itu membuat buku besar nanti. Jadi ini tanggal bulannya ini nanti jadi per 15 April 2005. Nah, kodenya ini kan 1101. Keterangannya ini nanti kita buat neraca saldo. Kemudian debit ini kan neraca saldo ini kan kasnya itu ada di posisi debit. Nah, itu berarti kita masukkan ke kolom debit. Kemudian kita enter aja. Itu udah langsung auto ada di sini. Kayak gini kan nanti kan rumusnya tadi ini belok up itu 1101 ini juga gas. Jadi langsung di sini ya. Nah, untuk selanjutnya neraca saldo itu caranya sama, diinputkan semua ini terlebih dahulu ke dalam. Nah, ini kita kan sudah masukkan semuanya neraca saldo ini ke dalam jurnal umum. Setelah itu, setelah kita buat ini tadi, kita masukkan neraca saldo tadi, kita lanjut ke jurnal umum. Transaksinya itu ada 8 transaksi. Nah, sebelumnya kita tambahkan dulu tabelnya kurang lebih nanti segini, bisa ditambah lagi. Nah, pembuatannya itu sama seperti tadi, kita pakai form. Nah, di sini kan 1 of 11, jadi dari ada 11 data yang telah kita masukkan. Nah, selanjutnya yaitu kita tarik ke bawah. Nah, kita analisis dulu transaksinya, yaitu pada tanggal 16 dia menerima kas sebesar dari seorang klien. Jadi maksudnya di sini itu dia menerima kas dari seorang klien atas jasanya yang sudah diberikan. Jadi kan mungkin dia itu kliennya itu belum, pada saat dia selesai itu dia belum memberikan uang, jadi timbulnya piutang. Nah, oleh karena itu pada tanggal 16 ini dia itu melunasi piutangnya. Jadi yang bertambah itu kita tulis dulu tanggal 16 bulan 4 2005 kodenya. Nah, yang bertambah nanti ini tadi adalah akun kas, karena kan dia menerima penerimaan kas dia 1101 kodenya. Nah, kasnya itu kan kita bertambah debit, jadi kita masukkan kalau dalam kolom debit sebesar 4 juta. Nah, selanjutnya yaitu jadi satu form ini adalah untuk satu baris, tidak bisa langsung 2 baris. Nah, karena jurnal umum itu adalah harus ada debit dan kredit, jadi kita buat form selanjutnya. Ini kita bisa copy saja tanggalnya, karena nanti kan ini untuk kolom kreditnya. Nah, ini untuk kolom kredit. Karena ini kan seorang klien itu kan dia sudah punya piutang dulu ke perusahaan kita, jadi dia itu melunasi piutangnya, jadi otomatis piutangnya klien itu berkurang, yaitu dengan kode 1102. Keterangannya itu kita tadi kosongi, langsung kredit sebesar 4 juta. Nah, debit kredit ini nanti harus sama ya, karena kalau misalnya tidak sama tidak balance-nya. Nanti hasilnya seperti ini. Ini kan kasnya bertambah, piutangnya berkurang sebesar 4 juta. Nah, lanjut ke transaksi berikutnya. Ini kita pakai tanggal 17 bulan 4 2005. Nah, pada transaksi ini dia memberikan pelayanannya kepada klien dengan imbalan jasa 1.700.000 yang akan dibayar di kemudian hari. Nah, ini adalah timbulnya piutang. Jadi dia itu sudah memberikan jasanya, tetapi kliennya itu akan membayar di kemudian hari. Jadi kan dia itu memberikan piutang kepada klien, jadi otomatis piutang klien itu bertambah, yaitu dengan kode 1102 piutangnya. Nah, piutang pertama itu kan di debit, jadi kita masukkan debitnya 1.700.000. Nah, ini kita copy saja tanggalnya biar mempermudah. Nah, selanjutnya untuk kolom kreditnya, otomatis kan dia mengakui pendapatannya dulu, tetapi dia piutangnya itu
sudah ada. Jadi nanti pada saat pelunasan itu kayak transaksi nomor 1 tadi kas pada piutang, tapi dalam hal ini itu pendapatan sudah diakui. Oleh karena itu pendapatannya itu bertambah. Pendapatan dengan kode 4101. Nah, kreditnya kan pendapatan bertambah kredit. Jadi kreditnya itu sama 1.700.000. Nah, selanjutnya yaitu tanggal 19 April 2005. Nah, dalam transaksi ini membayar biaya lain-lain sebesar 200.000. Otomatis kodenya biaya lain-lainnya itu dia bertambah. Kemudian 5103, kemudian biaya lain pertama itu kan debit. Jadi kita debit sebesar 200. Nah, untuk yang kreditnya karena dia kan mengeluarkan uang, berarti otomatis kas kita kan berkurang. Jadi kode kasnya untuk 1102, kas berkurang itu kan dikredit sebesar 200.000. Nah, selanjutnya yaitu tanggal 21 April. Nah, membayar kewajiban yang telah jatuh tempo. Ya, kewajiban itu kan sama dengan hutang. Jadi otomatis yaitu hutangnya berkurang. Hutang berkurang itu kan didebet dengan nomor akun 2101, debitnya sebesar 2.600.000. Kreditnya, untuk kreditnya ini tanggal 21. Nah, kodenya karena kita akan mengeluarkan uang atau membayar uang untuk membayar kewajiban, jadi otomatis kan kas kita berkurang di kredit sebesar 2.600.000. Nah, selanjutnya yaitu tanggal 22 April. Dia membeli perlengkapan, jadi otomatis perlengkapan kita kan bertambah, otomatis perlengkapan bertambah di debit sebesar berapa? Sebesar 200.000. Nah, selanjutnya ini tanggalnya masih sama, kodenya itu 1101, karena kan kita melakukan kas ya. Nah, itu dikredit sebesar 200.000. Selanjutnya tanggal 23. Nah, menggunakan uang sebesar 2.100.000 untuk keperluan pribadi. Nah, untuk keperluan pribadi itu dia masuk ke dalam golongan privo. Karena privo kan itu untuk keperluan pribadi, jadi privonya itu dia bertambah. Jadi akunnya 3102 sebesar privo yang diambil yaitu 2.100.000. Nah, kemudian untuk kreditnya itu adalah kasnya itu berkurang sebesar 2.100.000 di kredit. Selanjutnya tanggal 25 itu transaksi menerima pendapatan jasa yang telah diselesaikan. Berarti dia itu menerima kasnya dia bertambah 1101 sebesar 1.900.000. Kemudian pendapatannya juga bertambah senilai 1.900.000, kodenya pendapatan K101. Kita kredit ya, karena pendapatan pertama itu kredit. Kemudian membayar gaji pegawai sebesar 1.800.000. Nah, gaji pegawai itu masuk ke dalam 5101. Jadi tanggal 30 dengan kode 5101 atau beban gajinya itu bertambah, kan beban gaji bertambah debit, jadi setelah 7.800.000. Nah, kemudian kasnya untuk kreditnya itu akunnya kas, karena kan kas kita kan berkurang untuk membayar gaji, tanggalnya masih sama.
kodenya 1101, kreditnya 1.800.000. Kemudian kalau sudah kita close, nah ini hasil dari jurnal umumnya. Nah ini kan sudah selesai, ini kita sum dulu balance apa tidak untuk mengetahui balance apa tidak. Ini kita tinggal tarik ke samping saja. Nah ini kan sudah balance, kita percantik dulu tabelnya biar enak dilihat. Ini ya, ini kita kolom total aja, kemudian kita merge biar rapi. Ini. Nah kemudian ini bawah itu kita kasih warna blue. Kemudian kita bold. Nah untuk kolomnya ini kita kasih double underline itu untuk mengetahui saldo. Nah ini kita bisa merge biar lebih enak. Nah dalam jurnal umum tadi yang terpenting adalah kita harus memahami transaksinya itu gimana agar tidak salah penjurnalan. Kemudian pastikan jurnal umum yang telah kita buat ini nanti itu sudah yakin benar untuk proses ke buku besar. Nah langkah selanjutnya itu buku besar. Nah dalam hal ini buku besar itu kita kelompokkan menjadi pergolongan akun. Jadi ada buku besar aktiva lancar, aktiva tetap, kemudian hutang lancar, kemudian hutang tidak lancar, modal, pendapatan, beban. Nah untuk sheet ini kita rename dulu menjadi buku besar aktiva lancar. Nah yang tergolong besar aktiva lancar itu seperti kas, utang, piutang. Nah kemudian ini kita copy dulu buku dari sini, kode ini apa, headernya ini kita copy dulu, kemudian kita buku besar. Ini kita bisa taruh ke garis kanan saja, nanti atasnya soalnya ada tulisan seperti ini. Kemudian ini tambah saldo, jangan lupa. Nah di kolom garis D nanti ini kita kasih tulisan kode, karena di buku besar itu kayak buku besar ini dalam akun apa gitu. Nah kemudian di sininya kita sama dengan kayak tadi VLOOKUP untuk. Kemudian nanti kan kita menulis nomor akunnya tadi di sini, jadi kita kasih kolom D3. Kemudian name boxnya yang kita panggilkan dari tabel dan 2. Kemudian yang kita butuhkan dalam kolom buku besar itu hanya tanggal, keterangan, debit, kredit, dan saldo. Jadi kolom BC ini kita bisa hide. Nah kayak gini. Terus kemudian selanjutnya masuk ke data filter advance. Ini ya advance, kita pakai copy to another location karena kan nanti ini hasilnya akan di copy di bawahnya. Tadi nanti ada kolom yang di bawahnya hasilnya. Nah ini filter yang kolom pertama itu diambil dari jurnal umum, dari tanggal sampai ini ya, di atasnya total. Jadi total itu nggak perlu. Kemudian kriteria rank itu kita kode dan 1101. Kemudian copy-nya ya. Nah copy itu yang saya maksud tadi ini, jadi kita akan copy kemana? Kita copy ke bawahnya sini. Nah kenapa saldo ini tidak diblok? Karena kan di dalam tulis rank tadi kan saldo itu tidak ada kolom saldo. Jadi apabila kita nanti ini kita blok, hasilnya akan error atau tidak muncul. Kemudian ini kita oke. Nah ini sudah muncul ya. Jadi dari jurnal umum ini, dari semua jurnal umum ini yang transaksi yang berhubungan dengan kas itu akan langsung terfilter kayak gini. Nah untuk kolom saldo ini nanti ini karena caranya yaitu
sama dengan, nah kas ini kan bersaldo normal debit, jadi otomatis sama dengan debit. Ini untuk kolom saldo ya, untuk awal itu dikurangi dengan kredit. Nah untuk baris kedua atau kolom baris kedua yang baris lab ini sama dengan ini saldo, kan karena saldo normal debit otomatis kita tambah gini, kemudian kita kurang bagian kredit. Nah hasilnya nanti seperti ini, jadi kan 5 tambah 4 9. Nah kemudian kita tinggal tarik ke bawah saja untuk rumus selanjutnya. Nah jadi saldo akhirnya nanti 4 juta. Nah ini kita rapikan dulu tabelnya biar enak dilihat. Nah kayak gini ya, ini bisa diwarna, ini terserah. Ini saya mau warna aja yang ininya biar untuk batas nanti untuk kolom selanjutnya, jadi kita warna saja kayak gini aja. Nah untuk untuk dalam yang termasuk aktiva lancar ini kita lihat di tabel saja ini. Nah yang termasuk aktiva lancar itu ini kas, piutang sewa, piutang ini sampai perlengkapan, ini adalah aktiva lancar. Nah yang termasuk aktiva tetap atau aktiva tidak lancar itu tanah saja, jadi yang tergolong ini dalam posisinya adalah tanah. Kemudian hutangnya itu ada dua, ini hutang haji dan hutang ini maksudnya hutang lancar. Nah modalnya modal tadi sama privo ya nanti dimasukkan, pendapatan juga pendapatan, beban ini juga masuk ke dalam beban. Nah berarti untuk langkah selanjutnya yang untuk piutang itu sama seperti kita membuat kas, tinggal kita kodenya nanti ini kita buat 1102. Jadi setiap akun ini kita buat filter advance. Nah dalam buku ini itu pada saat kita akan misalnya di jurnal umum itu ada kesalahan, nah dia itu tidak langsung masuk ke, tidak langsung auto ganti ke sini, jadi kita harus merubah terus filter advance apabila ada pergantian. Nah untuk selanjutnya itu kan piutang, jadi kita masukkan 102 tadi, kemudian caranya sama seperti yang kas tadi. Nah nanti hasilnya itu kayak seperti ini ya, yang sudah saya edit warna-warnanya tadi. Nah ini kas piutang. Nah luar aktiva tadi sudah jelaskan ada tanah saja. Ini caranya tuh sama seperti yang di kas, ini untuk hutang lancar, ini untuk modal, ini untuk pendapatan, ini untuk beban. Nah setelah kita buat buku besar, langkah selanjutnya yaitu kita membuat neraca saldo. Kita rename dulu seperti biasa, kita rename menjadi neraca saldo. Nah neraca saldo ini itu diambil dari buku besar yang pernah kita buat tadi. Nah sebelum itu kita buat ini dulu judulnya, neraca saldo, kemudian ada CVA Mijaya karena ini kan perusahaannya CVA Mijaya. Kemudian ini kan periodenya itu sudah per 30 April 2005. Nah ini caranya, ini kita ambil dari ini tabel ini, kita ambil, kita copy saja ya. Ini kita copy, tapi tidak usah di copy paste link ya, copy link, jadi cukup di copy paste saja. Nah ini kita masukkan ke baris kelima, bisa baris keempat, bisa terserah. Kalau saya ini masukkan ke baris kelima saja ini. Nah terus kemudian ini kita tambahi dengan kolom debit, kemudian ini ada kolom kredit, jangan lupa ini kita kasih kolom dulu. Nah untuk mengambil datanya ini kita harus satu-satu ya, jadi tidak bisa auto langsung ada semua, jadi kita harus satu-satu terlebih dahulu dalam membuat ini. Ini kita ganti warnanya biar sama aja sama yang di ini. Nah untuk kas otomatis kita pakai sama dengan, kita buka aktiva lancarnya, ada kasnya berapa, sebesar 4.200.000 ini kita ini. Kemudian piutangnya juga sama, diambil dari sini, dari buku besar. Nah untuk selanjutnya ini nanti sama ya, kita
buat ambilnya dari buku besar ini tadi. Nah, hasilnya seperti ini ya. Kita dari ini ada ini. Jadi kan ini auto link ya, ini untuk aktif lancar dari ini game 14, terus kemudian ini. Nah, selanjutnya ini kita sum untuk mengetahui jumlahnya apakah sudah balance atau belum. Kayak gini. Ya, ini kan sudah balance ya 5.500.000. Ini ada total. Kemudian ini kita merger. Ini kita edit aja. Ini kita bold, kita double underline, udah kayak gini. Selanjutnya ini kan membuat jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian itu kita bisa buat jurnalnya dulu atau kita bisa langsung ke kertas kerja atau neraca lajur. Nah, untuk mempersingkat pengerjaan itu langsung masuk ke neraca lajur aja nggak apa. Jadi ini kita masuk ke neraca lajur. Kita buat tab baru ya. Ini langsung kita neraca lajur. Nah, ini kita buat kepalanya seperti biasa, neraca CVA Jaya, neraca lajur. Kemudian per 30 April 2015. Nah, habis itu kita buat headernya seperti yang di soal ini ya. Kita mulai dari nomor rekening, nomor rek atau nomor rekening sama saja. Kemudian ada nama rekening. Kemudian ini ada saldo, ada debit, ada kredit. Nah, debit kreditnya ini bisa di copy kan nanti kan akan ini kita copy ke samping di sini. Nah, atasnya ini adalah jurnal penyesuaian AJP, ayat jurnal penyesuaian atau penyesuaian sama saja. Setelah itu NSSP. Nah, NSSP itu adalah neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi kan ada saldo, kemudian kita sesuaikan. Nah, hasilnya itu adalah neraca saldo setelah penyesuaian. Ini kalau kita copy saja karena sama untuk mempersingkat waktu ya. Kemudian ada laba rugi atau rugi laba. Nah, rugi laba ini untuk mengetahui apa perusahaan kita itu rugi apa laba sih dari neraca lajur. Karena neraca lajur ini kan kita buat untuk mempermudah pengerjaan laporan keuangan ya. Jadi dengan neraca lajur ini kita bisa mengetahui rugi atau laba terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya sudah ahli atau itu neraca lajur itu tidak perlu dibuat, jadi langsung masuk ke laporan keuangan saja. Nah, ini kita seperti ini ya kurang lebih. Terus nah, nama rekening itu dan saldo debit kredit ini kita bisa ambil dari sini saja untuk mempersingkat waktu. Ini ya, ini kita copy isinya saja. Jadi header sama totalnya itu nggak perlu. Ini kita copy masuk ke baris pertama atau ke-7 ya, punya saya ini. Kita copy link ya karena biar auto nge-link ke selanjutnya. Nah, kayak gini. Jangan lupa ini kita accounting ya agar enak dilihat. Nah, kayak gini. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis ayat jurnal penyesuaiannya. Nah, ini data penyesuaian kita ada 4 penyesuaian yang harus kita sesuaikan terlebih dahulu sebelum membuat laporan keuangan agar datanya nanti laporan keuangannya itu benar-benar sesuai yang ada di fisiknya. Nah, yang pertama itu ada pendapatan jasa belum diterima. Nah, otomatis dia itu sudah memberikan jasanya kepada klien, tapi dia itu belum mendapatkan uangnya. Jadi timbullah piutang pada pendapatan jasa. Nah, ini piutangnya otomatis kan bertambah. Nah, ini dalam piutang ini kita bertambah sebesar 500.000. Kemudian pendapatannya kan juga bertambah, tapi dia belum. Jadi ini dia tuh mengakui pendapatan dulu sebelum menerima kasnya. Jadi otomatis ini pendapatannya juga bertambah sebesar 500.000. Nah, kemudian ada
perlengkapan yang tersisa 200.000. Nah, berarti otomatis di gudangnya tersebut itu tuh perlengkapan senilai 200.000. Nah, kita lihat di sini perlengkapan itu di neraca saldo itu kan 800.000. Nah, otomatis ini kita harus sesuaikan dulu, harus kita kurangi sejumlah 600.000. Karena apa? Karena di gudang itu kan tinggal 200. Jadi kita harus menyesuaikan dengan yang ada di fisiknya. Jadi ini dari penyesuaian ini adalah beban perlengkapan itu bertambah sebesar 600, kan 800 kurangi 200 selisihnya itu. Nah, sama ini perlengkapannya juga harus berkurang senilai 600. Nah, kemudian 3. Sewa gedung untuk masa 1 tahun dihitung dari tanggal 1 Januari sampai 1 Januari berarti kan untuk 1 tahun itu adalah sewa gedung. Sewa gedung nih piutang sewa. Nah, ini 1.200.000 ini digunakan untuk 1 tahun. Jadi otomatis 1.200.000 ini dibagi 12, hasilnya kan 100.000. Nah, ini kan dimulai 1 Januari 2005. Nah, ini kita laporannya per April. Jadi Januari, Februari, Maret, April kita sudah menggunakan sewanya itu jadi dari sewa 1 tahun kita sudah menggunakan sewa 4 bulan. Otomatis yang harus kita laporkan itu di AJP itu yang sudah kita gunakan. Jadi yang kita gunakan itu kan berarti kan 4 bulan dikali 100.000 sama dengan 400.000. Nah, itu berarti menambah beban sewa sebesar 400.000 karena kan sudah dibebankan ya, karena sudah kita gunakan. Kemudian piutang sewanya ini kita berkurang 400.000. Nah, kemudian yang terakhir beban gaji yang masih harus dibayar. Jadi perusahaan ini CV AMI itu masih mempunyai gaji yang belum dibayarkan pada karyawan. Nah, sehingga dia itu memiliki hutang gaji. Nah, ini beban gajinya itu kita bertambah sebesar 300.000. Kemudian ada hutang gaji ini juga bertambah di kredit sebesar 300.000. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian sama dengan sum ini kita jumlahkan untuk mengetahui apakah jumlah penyelesaian yang telah kita buat itu benar atau tidak. Nah, jangan lupa ini accounting semua ya. Ini kita blok aja. Ini agar nomor ini kita blok langsung menjadi accounting. Nah, jadi kalau accounting kan ini enak dilihat kan. Kita lagi lupa belum menjumlahkan. Kita sum aja. Kemudian kita tarik ke samping biar cepat. Nah, ini sudah sama semua. Nah, selanjutnya NSSP. Nah, langkah selanjutnya di kolom selanjutnya itu ada NSP. Nah, selanjutnya penyesuaian. Nah, tadi kan hasil sudah saya jelaskan itu dari hasil dari saldo, terus kita sesuaikan itu harus hasilnya di NSP. Nah, untuk selanjutnya kolom NSP ini adalah ini ya. Rumusnya itu karena di buku ini tuh ada masih kesalahan, terdapat kesalahan, dan di buku ini tuh juga rumusnya tuh masih salah ya. Jadi sulit dipahami. Oleh karena itu saya tuh menggunakan rumus yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Hasilnya juga sama saja. Nih, sama dengan if permukaan 2 kali. Jadi kan apabila debit ditambah debit lebih besar daripada kredit ditambah dengan kredit, kemudian ini hasilnya nanti debit ditambah dengan debit dikurangi dengan kredit dikurangi dengan kredit, kemudian kita tutup kurung, kita ketik koma, kita kasih 0. Jadi kalau misalnya misal itu kan debit lebih besar dari kredit. Nah, sebenarnya itu kreditnya itu lebih besar atau hasilnya itu 0, maka akan muncul 0 ya. Jadi bukan false. Kita tutup, kita enter. Nah, jadi hasilnya 4.200. Nah, untuk di kreditnya itu juga sama, cuma ini if atau apabila kredit ditambah dengan kredit lebih besar daripada debit ditambah dengan debit ditambah ini kredit ditambah dengan kredit dikurangi debit. Ini salah tadi ini kita masukkannya ini dikurangi dengan debit dikurangi dengan debit
kita tutup kurung, titik koma 0 kita tutup. Nah, hasilnya akan 0 karena kan tidak ada ya. Nah, ini kita tinggal tarik ke bawah saja seperti ini ya. Nah, kalau misalnya nggak kelihatan, ini kita lebarkan. Nah, ini kan juga sudah auto. Nah, kalau selanjutnya itu untuk menghitung laba rugi. Nah, ini kita juga pakai rumus if sama dengan if kurung buka nomor rekening. Nah, nomor rekeningnya itu tadi di kolom ini. Apabila nomor rekeningnya itu lebih besar dari 4.000, kemudian dia bersaldo nomor debit, maka dia akan muncul di kolom laba rugi nanti. Yang kredit juga sama, jadi apabila sama dengan if kurung buka nomor rekeningnya ini lebih besar dari 4.000 dan bersaldo NSSD kredit, maka juga akan muncul di kolom kredit ya. Nah, sama, kita drag langsung saja ke bawah rumusnya, karena rumusnya itu kita pakai sama. Ini juga sama. Nah, dalam hal ini kita sudah bisa menghitung laba rugi. Nah, nanti kita lupa kita tinggal caranya mempermudah itu, kita nggak harus per satu kolom itu kita jumlah, kita tinggal kita tarik sampai tanda panahnya tuh kayak gini ya. Nah, kita tarik ke samping. Nah, di sini kan ini sudah balance ya. Nah, untuk ini loh, ini kenapa tidak balance di laba rugi? Karena selisihnya nanti untuk menghitung laba atau rugi. Nah, sebelum itu kita harus menyelesaikan dulu di neraca. Nah, neraca itu sama seperti di laba rugi. Kalau laba rugi kan itu yang masuk ke laba rugi nanti ini itu adalah akun nominal. Maksudnya akun nominal itu apa? Nah, akun nominal itu adalah akun beban dan akun pendapatan. Jadi akun beban dan pendapatan itu adalah untuk menghitung laba rugi. Jadi kan apabila penjualan dikurangi beban, apabila penjualannya itu lebih banyak maka akan laba ya. Tapi apabila bebannya itu melampaui penjualan atau melampaui pendapatan, itu akan perusahaannya akan rugi. Nah, kalau dalam neraca itu akunnya yang digunakan adalah akun real. Jadi akun selain pendapatan beban, jadi akun aktiva, hutang dan modal. Nah, akun aktiva hutang modal itu adalah nomor akunnya itu kalau di kasus ini itu adalah 1.000 sampai 3.000. Nah, oleh karena itu kita sama dengan if seperti tadi, kurung buka nomor rekening. Nah, kalau di laba rugi kita kan lebih besar dari 4.000. Kalau ini jika nomor rekeningnya kurang dari 3.000, kurang dari 4.000 dan bersaldo debit, maka akan muncul di neraca. Nah, ini kredit juga sama dengan if kurung buka K7, kemudian kurang dari 4.000, kemudian 0. Kemudian sama seperti caranya, kita tarik ke bawah. Oh, ini. Nah, di rumus. Nah, untuk yang kredit itu sama. Nah, di kolom kredit itu sama seperti yang di debit, if kurung buka sama dengan if kurung buka ini, kemudian kurang dari 4.000 dan bersaldo kredit, kemudian 0 kita. Nah, ini kita drag juga. Nah, hasilnya seperti ini. Jangan lupa di sum. Nah, dalam hal ini kita bisa mencari laba ruginya. Nah, dalam kolom kita fokus ke kolom laba dan rugi saja. Nah, dalam kolom ini kita blok saja untuk enak agar bisa fokus. Nah, untuk kolom ini
itu pasti selisih saat kita membuat worksheet. Karena apa? Karena ada untuk selisihnya nanti kita bisa mengetahui laba atau rugi dari suatu perusahaan. Jadi semisal ini kan selisih, ini kita selisihkan dulu ya, selisihnya berapa. Kemudian kita akan menambahnya ini karena lebih banyak yang di kredit. Jadi sama dengan ini dikurangi dengan ini, jadi sama dengan ini nambah ini aja auto sama ya, tinggal sama dengan saja. Nah kemudian selisihnya ini juga sama, ini tambah yang ini dikurangi dengan ini. Nah laba ruginya ini itu harus sama ya. Nah bentar ini saya jumlahkan aja yang bawah biar sama dengan sama. Nah jadi ini nanti saldo laba akhirnya. Nah ini karena ini kan untuk mudah dipahami, apabila jika ini itu jaraknya berjauhan ya, karena ini kan berjauhan, ini dia berarti laba. Tapi kalau dia itu di sini, di dua kolom ini dia itu ada di sini selisihnya, berarti dia itu menandakan bahwa yang pertama kita harus membuat laba rugi. Kita kasih sheetnya, rugi laba atau laba rugi itu sama saja ya, terserah. Ini ya. Kemudian kita buat kayak di soal ini, kita buat judulnya CVA Wijaya. Kemudian laporan laba rugi. Kemudian per April 2005. Nah, kemudian ini kan laba rugi itu diambil dari dari pendapatan beban, jadi kita langsung ke sini saja. Akun pendapatan itu ini ya, jadi kita bisa cara cepatnya itu kita langsung copy saja, ini copy. Kemudian ini kita paste link juga bisa, paste juga bisa, tapi saya pakai paste link lebih enak. Kemudian saldonya ini kita ambil, kita harus berhati-hati ya saat mengambil. Nah ini kita blok aja biar memang mudah. Kita ambil yang kuning-kuningnya nih, ini kita ambil semua sampai sini. Ini kan jumlah ya, jadi nggak usah, jadi kita ambil sininya. Ini kita copy, kita taruh ke sini. Jangan lupa di paste link agar dia itu ini ada link-linkannya, jadi apabila dirubah di nata lajur ada perubahan, jadi dia itu langsung ada. Nah ini ya, ini kenapa di soal saya dan jawabannya ini berbeda, karena di soal ini jumlah penyesuaiannya itu masih salah. Jadi kak seharusnya itu tidak itu, tapi dia itu pakai yang itu, jadi masih salah. Nah setelah itu, jadi kita hanya fokus ke sini saja ya. Setelah itu kita mencari laba ruginya. Sebelum mencari total laba rugi, ini kita hapus aja biar enak dilihat. Nih kita pakai sini, kita total beban, caps lock saja. Ada tipe ya, maaf, total beban, dan kita sum. Ini ya, ini bebannya. Nah dari sini kita untuk mengetahui laba rugi kan ini pendapatan dikurangi dengan beban. Nah ini berarti laba, kita masukkan saja laba sebelum pajak karena kita belum menghitung pajak, jadi laba sebelum pajak. Nah kita percantik dulu tabelnya biar enak dilihat. Gini kita kasih saja langsung, terus kita blok dalamnya itu, kita blok putih. Ini kita jangan lupa ditaruh sini ya, di merger. Per April juga sekalian. Nah ini jadi laba ruginya, agar mengetahui kita blok warna beda aja, kuning ya, kemudian kita bold, kita kasih double underline ya. Ini kita sudah jadi laporan laba rugi. Nah laporan laba rugi nanti harus sama dengan dinamika lajur ya, sama kan 5.800 ini juga sama.
Nah, setelah membuat laporan laba rugi, kita harus membuat laporan perubahan modal. Komponennya apa sih ya? Ini di sini sudah ada. Kita tambah sheet dulu. Kita rename laporan perubahan modal. Jadi modal awal sama modal akhir itu kan pasti berbeda. Untuk mempermudah, ini kita copy saja ininya. Nanti kita tinggal ganti. Nih, laporan perubahan modal. Ini kita ganti dulu menjadi laporan perubahan modal. Jangan lupa caps lock. Nih. Kemudian modal itu kan dia mendapatkan nih modal awalnya kita tulis saja kalau untuk ini modal awal karena tidak bisa di copy paste langsung semuanya. Modal awalnya itu kita ambil dari ini sama dengan neraca lajur atau worksheet. Nah, modal awal ini kita cari dulu. Ini modal awalnya kan ini sebesar nih, ini kita sama dengan, nah ini modal awalnya. Kemudian ada penambahan laba ya, karena kita kan mendapatkan laba. Nah, labanya ini kita ambil dari ini 5.800.000. Kemudian laba ini, terus kemudian ini dijumlahkan dulu. Kita kasih ini biar mengetahui ini penjumlahan. Ini bottom border ya, sama dengan sum kolom buka. Langsung di gini juga bisa, dimana sama dengan sheet itu tambah itu juga bisa. Kemudian dari sheet itu ada pengurangan, itu kan tadi kan ada pengambilan privo, jadi ada privo. Nah, privonya itu harus di sama dengan minus karena kan dia nanti mengurangi. Nah, privo itu diambil ini ya, privo ini privonya 4.200.000 privonya. Nah, sama dengan sum, langsung saja enak pakai sum. Nah, gini, jadi dia modal akhirnya menjadi atau bertambah sebesar 44.100.000 akhir. Ya, sudah selesai ya. Kita jangan lupa kita percantik aja. Oke. Tinggal kita ini, kemudian kita kasih warna putih. Kita agak renggang saja ya biar enak. Nah, kayak gini. Ini kita model akhirnya. Model akhirnya berarti ini kita bold sama kita double underline. Ini kita insert satu, terus ini kita jika biar enak aja dilihat itu biar kayak gini ya teman-teman. Kemudian laporan posisi keuangan atau laporan neraca akhir. Nah, kita kasih neraca akhir di sini. Jangan lupa ini kita copy saja agar mempermudah saat mengerjakan. Kita copy. Jangan lupa langsung diganti biar nanti tidak kelewatan neraca akhir. Kemudian nah, dari ini kita bisa ambil dari neraca lajur untuk mempermudahnya ini. Nah, neraca tadi kan sudah saya bilang dia dari akun aktiva, hutang sama modal. Jadi ini mulai dari sebelumnya itu kita harus ini masukkan dulu nama rekening, debit dan kredit. Ini ya. Kemudian kita buka lagi neraca lajurnya. Ini kita copy saja sampai modal ya, karena privo kan sudah dimasuk ke dalam tadi perhitungan perubahan modal. Ini kita copy, terus ini kita paste link saja. Nah, kayak gini. Nah, debit kreditnya jangan lupa kita ambil di neraca lajur, tapi bagian yang ini neraca saja. Kita blok dulu biar tidak salah. Nah, untuk
kalau untuk uangnya atau ininya itu kita ambil sampai utang gaji ya, karena modal kan nanti sudah ada di perhitungan, jadi ngambilnya itu dari perubahan modal. Ini kita blok sampai ini ya, kita copy, kemudian ini kita taruh sini, kita paste link. Nah ini selanjutnya ini modal itu sama dengan dari sini 4 juta. Kemudian kita sum, jangan lupa untuk mengetahui apakah benar neraca kita itu atau masih ada selisih. Nah ini sudah sama ya, kemudian kita buat tabel. Kayak gini, kemudian ini kita buat semua, kasih warna putih. Nah selanjutnya ini kita kuning untuk mengetahui jumlahnya. Kita kasih double underline. Nah ini sudah selesai ya. Jadi laporan laba rugi ini untuk laporan perubahan modal di labanya, apakah dia laba, kalau dia rugi jadi dia tuh juga mengurangi modal. Nah modal akhir ini masukkan ke neraca. Jadi laporan keuangan itu saling berhubungan. Nah ini prosesnya sudah selesai, jadi ini kita besarkan saja. Nah jadi prosesnya itu tadi mulai dari kita membuat tabel, kita membuat jurnal umum, terus kita masukkan ke buku besar sesuai dengan golongan akunnya, kemudian kita buat neraca saldo akhirnya ini juga harus sama, terus kemudian kita buat jurnal penyesuaian, tapi kok tidak usah langsung pakai ini jadi harus sama ya pokoknya. Kemudian dari neraca saldo ini kita bisa gunakan dasar untuk menghitung laba rugi, perubahan modal, dan neraca akhir. Nah, itu tadi tutorial bagaimana cara menyusun laporan keuangan menggunakan Microsoft Excel. Nah, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.